Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita, seperti biasa dia malam ini. Bagaimanakah kondisi dia ataupun kamu ya? Karena ini juga bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kau pikirkan. Bagaimanakah dia malam ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, teman-temanku, di sini ada kondisi mungkin antara kamu dengan dia itu sedang berjauhan, atau ada yang lagi tiba-tiba aja marah gitu loh, tiba-tiba aja kok berubah gitu. Nah, mungkin ada beberapa hari kamu tidak ketemu, atau beberapa minggu sudah tidak bertemu atau tidak berkomunikasi. Nah, seseorang ini ternyata lebih ingin untuk ingin langsung ketemu. Dia kayak udah capek nih menunggu pesan dari kamu. Mungkin dia sudah mengirim pesan ya, atau dia mencoba untuk calling kamu tapi kamu nggak angkat karena ada amarah yang mungkin kamu miliki ke dia. Ya, mungkin dia yang sudah menuduh kamu yang bukan-bukan, atau dia sudah mengatakan kata-kata kasar kepada kamu ya, atau dia kayak benar-benar sudah membuat kamu kesal dengan tingkah dia, perilaku dia, atau on off-nya dia gitu ya. Atau dia yang LDR-an sama kamu. Ya, komunikasi kamu dengan dia tidak lancar. Bahkan saat kamu menghubungi dia, dia juga tidak jawab. Bahkan chatting kamu juga tidak dibalas. Itu juga membuat kamu kecewa kan? Nah, justru di sini seperti ada pembalasan dendam. Di saat mungkin dia menghubungi kamu mungkin lebih kecuek. Nah, di situ dia marah gitu loh. Ya. Jadi malam ini dia kayak benar-benar merasa ingin nih bertemu dengan kamu. Kenapa sih kamu nggak jawab telepon aku? Kenapa sih kamu marah sama aku gitu ya? Kenapa beberapa hari ini kamu itu abaikan aku? Ternyata dia marah. Sebenarnya di sini mungkin ya, kamu lebih ingin memberikan pelajaran kepada dia, supaya dia mungkin bisa menyadari kesalahannya dia gitu loh. Bahwasanya aku juga tidak mau dong digituin. Nah, itu yang ternyata permasalahannya. Tapi di sini aku melihat dia seperti ingin bertemu dengan kamu. Dia seperti ingin waktunya aku akan pergi bertemu dengan kamu, menyelesaikan masalah yang saat ini kita hadapi. Ya, mungkin dia berani. Semoga aja dia berani ya. Oke. Karena apa ya? Karena di kartu berikutnya ini ada the fates. Dia merasa kayak nasib dia saat ini itu kayak dia sendiri yang membuat. Ada sebuah takdir. Ya, mungkin saat ini dia terima, mungkin dia kayak ngerasa sedih, dia ngerasa kecewa, atau dia merasa hampa tanpa kamu ya. Dia merasa kehilangan segalanya. Di saat mungkin kamu sudah abaikan dia, di saat kamu mulai cuek dengan dia, ternyata dia merasakan suatu kehampaan. Sebenarnya ini juga sudah kamu rasakan sebelumnya. Ya, makanya mungkin dalam doa kamu, di saat kamu merasa terzolimi ya oleh dia, kamu mungkin dalam hatinya itu berkata, coba deh kamu ngerasakan apa yang aku rasakan. Nah, ternyata benar, dia ngerasakan hal yang sama gitu ya. Jadi malam ini dia kayak benar-benar ingin membangun kebersamaan dengan kamu, ingin bersama kamu membuat suatu momen di mana dia itu kayak, wah, kita udah baikan nih gitu ya. Kayak dia pengen baikan sama kamu. Dia kayak pengen, ayo kita bersama-sama lagi seperti kemarin. Kita bahagia lagi. Jadi mungkin ya sebenarnya permasalahannya itu ya akan selalu ada. Tergantung kita bagaimana untuk menyikapinya. Di saat bersama dengan dia, atau mungkin di saat ada masalah, ya kita harus menyelesaikannya dengan baik. Bicara mungkin dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang gitu ya. Jangan ada emosi. Kebanyakan kan kalau kita udah cinta mati, udah kayak bucin, itu kita kayak
ya cepat baperan jadinya, jadi sensitif. Jadi ya sekarang coba kita berpikir secara logika saja. Oke? Ada kalanya kita menggunakan hati, ada kalanya kita juga menggunakan pikiran ya, logika begitu. Oke, clean it up. Nah, seseorang ini sepertinya ingin membersihkan nih, membersihkan nama baiknya atau membersihkan semua masalah yang ada saat ini ya. Jadi malam ini dia kayak benar-benar ya, aku pengen menyelesaikan masalah kita berdua. Ya, dia kayak sulit ini saat dia jauh dari kamu, saat dia mungkin tidak bersama dengan kamu, dia kayak kehilangan tujuannya, dia kehilangan arah hidupnya gitu ya, kiblatnya itu hilang gitu loh. Karena biasanya kan kamu nih yang selalu mengontrol kegiatan dia, bahkan kamu selalu memberikan perhatian kepada dia. Nah, saat mungkin kamu sudah menjauh, itu yang dia rindukan dari kamu, itu yang dia harapkan lagi dari kamu. Kita coba lihat ya, bagaimana kata hatinya terhadap kamu saat ini. Oke, bagaimana isi hatinya saat ini? Kita akan coba cek 3 kartu ya. I think we saw see other people. Nah, di sini dia itu kayak apa ya, mencoba untuk membandingkan. Aku berpikir kita seharusnya bisa melihat orang lain gitu loh. Ini menggambarkan kalau mungkin ada seorang teman dia atau teman kamu yang memiliki masalah mungkin seperti kamu, atau dia menyarankan coba deh tanya sama yang lain gitu ya, aku kemarin kemana gitu ya, aku ngapain. Mungkin di sini ada miskomunikasi antara kamu dengan dia, atau ada tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak dia lakukan atau yang kamu tidak lakukan. Atau di sini mungkin kamu berkata, ayo kamu tanyain tuh sama si A sama si B gitu ya, aku ngapain kemarin, kenapa aku nggak angkat telepon atau bagaimana ya. Kebanyakan kesalahpahaman itu kan dari situ ya. Nah, jadi ini yang pengen diselesaikan dia ya. Di sini memang ada sebuah ego. Nah, menghadapi dia ini mungkin dia orangnya begitu ego ya, sangat ego. Jadi sebenarnya dia sudah menunjukkan kalau dia itu orang yang ego. Dia itu adalah orang yang kayak ya apa ya? Dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia hanya mementingkan kesenangan dia sendiri. Ya, di sini kamu ya mungkin ada energi kamu ataupun dia sama ya, bisa vice versa. Ini ada suatu kesabaran. Ya, mungkin menghadapi dia itu kamu butuh kesabaran. Namun kesabaran kamu itu mungkin sudah berakhir. Ya, membuat semuanya jadi berantakan seperti ini. Ya. Nah, di sini have I lost everything? Dia kehilangan segalanya. Ya, saat dia mungkin dicuekin sama kamu, dia kayak ngerasa kehilangan kamu, kehilangan segalanya. Ya, sulit untuk dia mengembalikan moodnya dia. Ya, pikirannya dia itu terkadang dia sulit untuk mengontrol. Nah, mulailah saat ini dia I'm manifesting you. Dia mulai memanifestkan kamu. Mungkin dia mencoba mencari cara gimana ya aku bisa mengembalikan kepercayaan ya dari kamu gitu ya. Bisa membuat kamu percaya pada aku lagi, atau dia mencoba untuk merubah dirinya. Intinya banyak yang dia lakukan agar kamu percaya. Ya, karena kamu capek ya, sudah berulang kali kesalahan yang sama dia perbuat ya. Jadi kamu kayak menjadi beban bagi kamu untuk menghadapi ini. Ya, jadi kepikiran banget. Oke? Kita buka dari kartu oracle. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ya. Nah, ini memang sebuah hubungan yang sudah berakhir ya kalau aku lihat ya. Hari ini mungkin malam ini ya, bisa jadi antara kamu dengan dia itu tidak akan bertemu. Jadi malam ini itu kamu dengan dia tuh sendiri-sendiri ya. Padahal ini malam mingguan, tapi kamu dengan dia sendiri-sendiri gitu. Karena apa ya? Karena di sini kamu ngerasa udah gak penting. Karena nanti kalau ketemu ya juga akan saling menyakiti begitu ya. Itu yang aku pikirkan di sini. Oke. Nah, memang di sini sepertinya dia itu lagi menyembunyikan sesuatu. Ada yang dia simpan dan dia tidak ingin kamu mengetahui ini semua. Apakah itu?
Nah, mungkin saja apakah dia menghadirkan orang ketiga, ya, atau di sini dia itu memang sukanya bersenang-senang, dia tidak ingin terikat begitu ya. Makanya dia itu sering abaikan kamu, tapi di saat kamu mengabaikan dia, dia tidak terima. Itu anehnya ya. Itu anehnya. Nah, ternyata di sini ada karmik. Hubungan kamu dengan itu ada karmik. Walaupun kamu dengan dia saling mencintai, walaupun di sini tidak ada orang ketiga ya, tapi saling menyakiti. Kenapa? Dia yang suka sering bareng teman-teman, hangout sama teman-teman ya. Dia seperti belum ingin terikat di sini. Ya, makanya dia sesuka hatinya aja. Saat dia butuh kamu ya mungkin dia datang. Tapi kamu itu yang tidak kamu inginkan ya. Kamu nggak suka seperti itu ya. Jadi di sini memang ada seperti karmik, saling mencintai tapi saling menyakitkan. Nah, kamu udah nggak tahan gitu loh seperti ini terus menerus. Jadi makanya mungkin bisa jadi kamu seperti mengambil satu keputusan ya, membuat akhirnya hubungan kamu dengan dia berakhir, Kavin, berakhir. Tetapi dan dia sekarang ini seperti ingin memulai kembali, new beginning, pengen memulai kembali suatu hubungan bersama dengan kamu. Oke, pengen apa ya, kayak aku pengen memulai lagi nih hubungan bersama dengan kamu gitu ya. Dia pengen memulai. Namun di sini aku melihat mungkin kamu yang tidak menginginkan adanya kesempatan kedua. Kamu tidak akan memberikan kepada dia karena mungkin udah sering kesalahan yang sama dia perbuat ya. Makanya di sini dia bisa jadi ya masalah ya, dia kayak melewati masa transisi juga bisa. Dia berharap ini masa transisi kita gitu loh, dan kita bisa bersama lagi. Itu hayalan dia sih ya, bayangan dia ya. Tapi semua tergantung kepada kamu ya, kembali kepada kamu. Apakah kamu masih menginginkan dia sementara di antara kamu dengan itu ada karmik ya. Oke, kita akan coba cek bagaimanakah kartu tarot berkata untuk hubungan kamu dengan dia malam ini. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku ya. Ada 5 sebenarnya. Oh ya, udah 3 ya tadi ya. Oke, di sini aku melihat, nah, seseorang ini ternyata dia juga apa ya, kayak gila kerja gitu ya. Dia itu seseorang yang suka, yaitu apa ya, dia seperti mementingkan pekerjaannya. Sama juga ya halnya mungkin dengan tadi, ada juga sih beberapa dari dia itu hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kebahagiaan, dia belum ingin terikat. Tapi di sisi lain juga ada beberapa dari dia itu hanya fokus kepada pekerjaan. Pekerjaanlah di nomor 1 oleh dia. Dan itu juga tidak balance ya. Jadinya hubungan kamu jadi tidak balance karena dia memfokuskan hanya kepada pekerjaan. Ibarat kata itu kamu akan menjadi yang kedua, ketiga, keempat ya. Oke. Nah, di sini di saat dia menyadari, dia merasa kehilangan, dia mulai memfokuskan kamu ya. Karena dia mulai berpikir, ternyata hidup tanpa kamu itu enggak banget ya gitu. Karena hidup tanpa kamu itu kayak sesuatu bagi aku. Aku ngerasa kesepian, aku ngerasa kehilangan. Hidup aku merasa hampa. Nah, di sini dia mulai fokus untuk bagaimana cara ya. Tadi sudah kita jelaskan juga, ini sama kartunya. Bagaimana cara untuk memperjuangkan kamu lagi ya. Dan dia mulai fokus memperlihatkan kalau dia itu layak untuk kamu. Bisa jadi ya. Dia itu, oh aku bisa loh membagikan kamu lagi, dan aku berjanji tidak akan nyakiti kamu lagi ya. Janjinya palsu ya, atau janjinya jambu ya, janji busuk gitu ya. Tapi semuanya bisa jadi ya. Ada juga sih beberapa dari dia mungkin benar-benar serius nih dalam perubahannya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat sepertinya dia ingin terbebas dari rasa sakit ini. Dia ingin terbebas dari kesedihan ini. Dia ingin terbebas dari rasa kehilangan ini ya. Itu yang dia inginkan malam ini. Jadi ribet ya urusannya. Jadi ribet. Oke, di sini dia berharap bisa memiliki kamu lagi. Seolah-olah ini tangannya akan menggenggam sesuatu di tangannya ini. Ini arti kata cinta kamu. Ya, jadi dia ingin memiliki kamu kembali di sini. Oke? Full. Nah, ini juga satu hal yang ingin dimulai, suatu hubungan kembali bersama dengan kamu. New beginning atau the full ya. Tetapi di sini mungkin akan lebih berhati-hati menghadapi dia.
Ya mungkin bisa jadi kamu lagi berhati-hati nih menghadapi dia, karena untuk menolak itu kamu kayak bukan bukan apa ya, bukan sulit mengatakannya, hanya saja kamu menjaga perasaannya, karena kamu yakin di saat kamu menolak dia akan hancur lagi gitu loh. Ya, begini, The Hangman benar-benar ya, dia ini pengen merubah keadaannya. Memang mungkin keadaan dia saat ini mungkin lebih sangat sakit, menderita tanpa kamu, jauh dari kamu ya, diabaikan kamu, itu sungguh cukup menderita bagi dia. Kita coba lihat inisialnya ya. Inisialnya siapakah? Oke. Tetangga ini sering kali ya muncul. Teman lama. Tetangga. D dan Y ya, tetangga. J dan U, teman kuliah. Q dan R, orang baru kenalan teman. Kita lihat untuk zodiak yang kuat koneksinya. Ada Gemini, ada Scorpio, ada Leo, ada Aries, ada Sagittarius. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Baik teman-temanku, kita melihat ya di sini seseorang ini mungkin dia kehilangan segalanya, dan dia mulai memanifestkan kamu ya. Dan di sini memang hubungan kamu dengan dia itu ada karmik. Luar biasa ini kartunya. Oke, nah teman-temanku, jadi ini ada karmik, dan dia seperti ingin membersihkan semua energi-energi negatif ya, karena dia merasa kehilangan kamu itu sesuatu banget ya. Oke, teman-temanku, oke, ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Semoga apapun masalah yang kamu hadapi itu bisa terselesaikan. Yang penting kamu juga bisa berpikir secara logika ataupun menggunakan hati, tergantung apa yang kamu butuhkan terhadap masalah tersebut. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.